Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton podcast Satu Track Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya, Mas Salis. Ini ditemani dua rekan saya yang senyum-senyum karena jagoannya menang. Mas Ben, ada Dehman Manis dan Bang Aco. Salam Satu Track. Salam Satu Track. Oke. Ini gimana Mas? Ini prediksi Samian yang di podcast sebelumnya ternyata bener Mas yo. Si Marquez kembali nomor 1. Ini Saman kemarin prediksi itu emang karena Saman jago Marquez atau ada sesuatu hal yang pasti menang gitu? Ada sesuatu lah. Ya, yang pertama sebenarnya ini kan momentumnya Marquez setelah dia menang di Aragon kemarin. Jadi belum pernah menang 1403 hari, sampai lupa menangnya seperti apa. Jadi itu momentum 1043 Mas yo. Iya, 1043 hari. Pomo ngangsur pedah tit itu udah lunas itu. Udah lunas. Jadi datang ke San Marino sebenarnya ini datang ke kandangnya Itali. Ya. Golongannya tim VR46 ya rata-rata sekarang banyak. Ya kan itu Ducati. Yang diprediksi Bang Aco kemarin kan pasti ada pembalasan ternyata. Iya, karena kemarin kan di Aragon di Spanyol. Ya. Sedangkan di San Marino ini dia kan ada di Itali. Ya. Minimal pembalap Spanyol kemarin luar biasa di Spanyol. Sekalian karena kemarin pemenangnya Spanyol semua yang di Aragon, di Italia otomatis pembalap warga lokal katanya. Katanya warga lokal itu dia akan berbuat lebih. Tapi saya memang punya prediksi karena seperti orang nggak pernah menang merinding Marquez itu, jadi saya punya momentum lah ya. Momentum. Okay. Nah, sekaligus balapan juga mesti ada faktor luck juga, ada sama keberuntungan itu. Jadi ini istimewa loh karena Marquez ini catatannya 41 menit 52 detik ya. Dan ini sekitar 3 detik lebih cepat lah dari Pecco yang padahal startnya pole Mas ya, pole position ya. Pecco-nya. Nah, Pecco, sedangkan Marquez di urutan ke-9. Ini kalau Bang Aco melihat sprint race dan main race kemarin gimana Bang? Ini sebelum itu jagoannya Bang Aco ternyata delosor. Selamat lagi back to back soalnya, back to backnya. Kalau aku kemarin hari apa Mas yo? Iya, hari ketemu. Pokok aku sampai kantor langsung ngasih selamat lah karena back to back soalnya. Beliaunya senyum sendiri. Dari 1043 hari akhirnya back to back ya. Betul. Ya ini jalannya race kemarin ya. Back to backnya Marquez ini kan ini cuaca masalah kondisi race berjalan itu kan nggak sempurna. Ya. Mulai dari Aragon masalah aspal ya toh. Aspal, oke. Di San Marino masalah cuaca kan gitu. Ya ini dari saya pribadi memang dari 2 balapan kemarin terakhir itu memang ada keberuntungan gitu ta? Kalau keberuntungan sih enggak. Karena kan menghadapi semua pembalap kan yang menghadapi soal ini kan. Karena ada aspal rusak. Iya, semua pembalap merasakan. Ya. Cuaca di San Marino sama. Nah, akhirnya kalau menurut saya sih itu dari pengalaman jam terbang. Jam terbangnya Marquez memang lebih banyak menghadapi situasi seperti itu, race-race seperti itu sering. Rekornya Marquez itu di back to back itu lumayan banyak loh Pak. Mulai dari Repsol dia sering menang tuh. Yeah. Sering menang. Soalnya kan jalannya pertandingan San Marino itu kan statusnya masih dry race. Itu wet race. Betul. Bukan wet race ya. Soalnya kan munculnya flag to flag itu kan setelah 2 lap, 2-3 lap. Baru muncul flag to flag. Nah, sini yang disampaikan Bang Aco tadi kan soal cuaca ya Mas Bang ya. Ini emang hujan ini jadi berkah tersendiri Mas Marben ya. Karena kemarin setelah turun hujan sebagian pembalap itu sebagian banyak banyak pembalap itu memilih masuk pit stop karena hanya satu cuma Martin aja berarti. Oke. Martin aja, yang lain berarti tetap pakai motor yang lama ya, dan pakai slick. Ini jadi berkah sendiri ya Mas. Ya,
Jadi gini, memang balapan di Misano kemarin kan sempat komentator itu ngomong bahwasanya di cuaca ada awan. Nah, diperkirakan ini kemungkinan akan hujan, tapi tidak lama, seperti itu aja. Nah, jadi kemarin pas waktu balapan yang dalam kondisi ada notifikasi iya, seperti itu ya. mereka kan pakai satelit, pakai cuaca. Oke. Jadi di sana sudah dimeng, tapi memang pada waktu sebelum race itu masih beres, masih kering, belum ada informasi. Seandainya itu sudah turun hujan, mesti Marcel itu sudah ngasih bendera putih biru, putih merah putih, silang gitu. Nah itu tanda kan harus pakai bannya, harus pakai ban basah. Nah karena kemarin tuh treknya masih basah, jadi balapan kering, balapan dengan kondisi kering. Nah, memang setelah 2 lap sudah muncul di windfield-nya pembalap itu sudah kelihatan, sama di helikopter itu sudah kelihatan. Nah, memang hujan sempat turun, tapi turunnya ini kan di luar prediksi. Ternyata istilahnya ngeprank hujannya. Ngeprank hujannya. Dan yang kena prank akhirnya Martin. Karena Martin sampai 2 kali berarti Mas ya? 2 kali dia. Kan karena ternyata kering, balik lagi ganti motor yang bannya kering, yang motor pertama ya. Iya. Jadi begitu lap itu Martin masuk, pembalap lainnya kan tidak masuk. Sempat kelihatan di kamera tuh Martin ngeliat gini, loh kok nggak ada yang masuk, aku tok semua pikir gitu. Saya juga mikir gini, Martin juga berambisi ya, kembali lagi kejar-kejar poin dengan Pecco kan. Nah, jadi dia merasa, saya masuk dulu, otomatis nanti kalau telat mereka akan aku yang menang. Kalau ternyata begitu keluar dari pit, hujannya tidak ada, tapi lintasan tetap masih basah, yang terjadi ada mukjizat. Kalau Bang Aco melihat kondisi-kondisi seperti itu, gimana Bang? Ini kan kayak si Pecco ini sempat bilang ke wartawan kalau dia itu mencium hujan ini bukan air ini bukan air hujan katanya. Gitu. Kernea. Jadi dia mikir kalau ini kayaknya nggak bakal lama hujan ini. Kalau Pecco seperti itu, makanya dia memutuskan nggak masuk pit stop. Sedangkan Martin ternyata justru masuk dan ini jadi blunder lah ya. Ini kalau pembalap seperti apa? Apakah harus ada komunikasi dengan tim yang di pit lane seperti apa, Bang? Seharusnya gitu. Cuman kan kayak kita lihat dari Marquez aja lah. Kita ngomong Marquez lagi ya. Itu sebenarnya jam terbang, Mas. Jam terbangnya dia menghadapi situasi seperti itu tadi. Nah, Marquez ini kan angkatan tahun 2015 ke bawah ya masuk MotoGP. Ini di angkatan ini termasuk yang paling yang senior ya. Paling senior Marquez. Biasanya kalau dalam kondisi keadaan seperti itu, biasanya pembalap-pembalap yang sudah angkatan sudah lama di MotoGP seperti Alex, Binder, Zarco, terus Oliveira gitu. Tapi kalau angkatan-angkatan yang ini bukannya dia nggak pernah ketemu kondisi hujan. Dia pernah dalam kondisi hujan, tapi kan di Moto2 dan Moto3. Ya. Pas begitu masuk di MotoGP pengalamannya kurang. Ya contohnya Martin itu memutuskan untuk masuk pit box itu kan atas dasar kemauannya dia sendiri, bukan request dari tim, bukan. Gitu. Oke. Biasanya kalau memang sudah kondisi treknya itu basah, itu dari pit crew-nya itu sudah kasih pit box masuk kan gitu. Baru berjalan 2 lap mau masuk lap ketiga, Martin itu kan masuk. Itu atas keputusannya dia sendiri. Untungnya saja motor sudah siap. Yang mau dipakai wet race. Akhirnya dia keluar, kena prank, mungkin ya ada pawang hujan itu tadi kan. Berhenti. Kebetulan kan sirkuitnya memang drainasenya kan lebih cepat ya. Kalau resapannya lebih cepat, masuk lagi akhirnya kan dia kan. Masuk buat ban yang kering. Tapi kan motornya belum siap yang. Oh, yang kedua itu berarti belum siap. Belum siap, makanya banyak waktu kebuang akhirnya. Dan pada akhirnya Martin itu finish di posisi berapa, Mas? 15 ya. Poin dapat 1 poin. Dapat cuma 1 poin. Ini jadi ya meskipun Pecco ini akhirnya gagal juara ya. Disalip Marquez itu di lap berapa Mas kemarin? Kalau akhir-akhir kan ya? Bukan akhir-akhir. Akhir setelah hujan turun. Jadi kemarin Marquez setelah hujan turun yang Martin masuk ke pit, itu Marquezku agak, karena kembali lagi ke pengalaman Marquez, jadi dia memang bagus di hujan sebenarnya, tapi karena itu dia hanya feeling, saya akan coba
Ternyata dalam satu lap itu 5 pembalap dibabat habis termasuk Ya. Peko. Karena 5 pembalap. Martin dalam satu juga lap. Martin juga apes itu tadi Iya. Ya. Bentar. Ini biar kita nggak kering lah ngobrol ini, biar kopinya masuk dulu. Ini. Mantap ini. Oke. Kopi apa, Lek? Kopi using. Kopi tasing. Kopi usai. Terima kasih. Terus paran, Kai. Akan Makasih ya. Makasih. Makasih. Dadah dulu. Lu kamera kok ke aku. Oke, kita lanjut. Ini karena Marquez ini akhirnya back to back. Aku pengen tahu yang menurut Mark Ben lah, karena dianggap salah satu pengamat Mark Marquez yang paling utama lah di kantor ini. Apa Mas yang bikin Marquez itu akhirnya bisa back to back? Selain itu tadi ya, selain faktor-faktor itu tadi, dia loh berhasil babat berapa tadi? 5 pembalap, 5 pembalap dalam satu lap. Itu termasuk Peko. Nah, itu apa Mas yang bikin Marquez itu bisa akhirnya back to back? Padahal kita ragukan loh ya. Kita ragukan bisa juara. Bisa nggak Marquez ini juara di musim ini, ya, di musim ini dengan juga satelit. Gimana Mas Ben? Ya. Juara ya. Ya, malah back to back ternyata. Kalau back to back-nya sendiri Marquez ini sudah punya rekor 14 kali. Ya, Cuman urutannya itu banyak sekali, jadi ini yang ke-14 dia. yang ke-14. Nah, kemudian di balapan yang kemarin itu memang kembali lagi seorang Marquez adalah Marquez. Ini yang lama nggak tak denger Iya. ini. Marquez adalah Marquez. Ya tadi, dia adalah pembalap senior dan dia bisa membaca keadaan di sirkuit. Seperti itu. Jadi dengan adanya pengalaman ini, dia tuh bisa dikatakan di atas rata-rata oleh pembalap yang lainnya. Nah, sedangkan yang pembalap awal tadi semuanya rata-rata bersetat, begitu kena hujan, itu pikirannya sudah rancu, sudah kacau, panik. Masuk enggak, ganti enggak, seperti itu. Oke. Dan dia mencoba menjaga gimana aman tidak tergelincir. Nah, jadi kembali lagi kemarin itu memang satu ya, liverynya Gresini itu khusus untuk mendiang ini Fabio, pemiliknya Gresini. Jadi Marquez makanya kan menang nunjuk gini. Oke. Dia ingatlah didedikasikan. Didedikasikan buat Ini kan berarti karena masalah hujan tadi. Kalau di luar itu, Mas Benny kemarin kan di podcast sebelumnya memprediksi bakal juara lagi lah, back to back lah. Ini apa kalau menurut Samian, apa karena motor yang dijanjikan dulu bakal diupdate ini sudah mulai diupdate atau seperti apa? Oke. Sampai detik ini memang belum ada konfirmasi A1 ya. Kalau motornya GP23 itu kalau sudah diupdate. Cuman yang terjadi memang kembali lagi momentumnya Marquez ini. Memang seperti itu yang seperti punya tenaga ekstra, mungkin dari 100% menjadi 110 bisa 120 dia. Cuman dia ini mainnya kan di kandangnya Itali. Kemarin di Aragon dia sempat namanya nothing tulus lah dia. Terus kalau Bang Aco, ini kalau Marquez tadi back to back juara, ini Peko justru meskipun yang kedua ini dapat poin ya, yang kemarin kan nggak dapat poin, ini justru gagal juara lah. Ini apa mulai kehabisan bensin kah atau seperti apa? Bang Aco. Si Peko. Ya enggak kehabisan bensin sebenarnya. Maksudnya ya intinya peluang juara ini akhirnya tambah seru lah ya. Iya. Semuanya. Jadi ada 4 ini. Jarak berapa poin berarti Bang dengan Martin? Kalau dengan Martin 7. Peko dengan Martin 7. Marquez 53. Di urutan ketiga. Oke, udah mulai. Sudah mulai. Berarti masih ada potensi ada loh ya? 200 lebih poin yang masih diperebutkan loh. Sangat. Masih banyak. Marquez itu masih ada potensi juara. Iya. Enea juga masih. Besti. Enea Baster ini masih. Oke, monggo dilanjutkan kalau terus soal Peko. tadi itu ya kalau untuk Peko ya pastinya ada peluang. Kalau untuk race kemarin ya dia bermain aman akhirnya kan. Oke. Main aman karena dia ngikuti
Marquez akhirnya. Iya. Marquez itu kemarin tuh masuk, dia pasti juga masuk itu. Peko. Ya, kalau dilihat sebenarnya Peko itu nunggu momentum Iya. buat nyerang loh ya. Iya. Karena cuma jarak berapa detik aja. Tapi ya sampai akhirnya finish nggak ada kesempatan Nggak ada. itu. Nggak ada. Cuma Sedangkan- main aman akhirnya main dia aman, main ya. aman. Main aman. Karena mungkin dapat informasi juga kalau Martin sudah Martin udah Ya, kayaknya keluar lah. dia ngamankan poin kan pastinya. Ya, itu ya pembalap yang benar-benar ya nggak egois lah. Ini ketika sampai finish ke podium, Marquez dicemooh. Ini dicemooh Iya, oleh iya. penonton dan sebenarnya apa ya nggak menarik juga lah Iya. kalau nggak fair ya. Tapi yang menarik justru Peko itu menunjukin gestur kalau ya intinya nggak suka lah seperti itu. Dia kan nahan tuh, melarang beberapa supporter untuk Iya. cemooh si Marquez. Marquez. Kalau Mas Benny lihat hal itu Mas Ben? kalau saya melihat seperti itu sebenarnya itu nggak perlu disayangkan. Karena apa? Itu kan sudah cerita yang dulu. Memang kalau bicara di Aragon kemarin, ya pemenangnya ya Spanyol ya, enggak tapi dulu pernah Peko tuh di Aragon. gitu kan juga Oh di Pernah. di Aragon. sama ya. Oh, seperti Oke, mungkin balas dendam. Oh yang dimaksud balas dendam mungkin ini ya. itu. Iya. Jadi kemarin memang Marquez itu sempat dapat suitan sama seperti Ya, itu. ada debu Tapi kan. di sana Marquez kelihatan lah sekali dia sebagai orang apa? Dia tenang, kalem. Tenang, juara kalem, dia juga jogetnya tidak terlalu biar tidak menyinggung, dan malah itu Tardosi itu Ducati membela Marquez. Dia itu seorang juara dunia, bukan penjahat, sampai ngomong gitu ya. Nah, sampai digitukan. Sebenarnya publik Italia, mohon maaf ini, harusnya tahu siapa itu Marquez. Itu ya, saya itu aja sih. Kalau Bang Anco lihat ya. Ya, itu kan fans berat fanatik ya. Iya. Ya, itu kan ya sama lah kayak supporter bola juga kan wis. Betul. Jadi ya kalau menurut aku sih ya biasa, namanya juga di sirkuit atau Iya. di mana aja orang yang nggak terima pastinya kan orang yang menang tetap merayakan, orang yang kalah mencari alasan kan gitu ya. Iya, Oke. betul. Pasti seperti itulah kurang Di lebihnya. garis bawah ya teman-teman. Iya. Apa Bang? Ya orang yang menang paling tetap merayakan. Oke. Apapun itu kemenangannya kan. Kalau Kalau yang yang kalah ya mencari alasan pastinya. Ya. Kemarin di grup kantor nggak begitu ramai ya Mas ya. Nggak ada. Dua kemenangan ini udah ada anteng. Alhamdulillah. Karena apa Mas? Ya karena Marquez adalah Marquez. Kalau Marquez itu. Blosor Marquez Blosor ya jangan tanya sudah. Kementung pokoknya itu di grup itu. ini soal apa sprint race dan main race lah. Kalau di main race kemarin ini kan kita udah bahas dua pembalap tadi dari Ducati semua ya. Ini nggak fair kalau kita nggak bahas soal pabrikan lain yang apalagi di Indonesia ini paling banyak Mas. Iya. Kita kalau mau beli seblak ke keluar rumah kan nggak mungkin lihat motor Ducati, jarang banget lah. Iya. Betul. Yang paling banyak ya Yamaha sama Honda ini kalau nggak dibahas kan ya nggak fair lah. Betul. Kalau Mas Benny lihat hasil pembalap dari pabrikan besar Yamaha dan Honda kemarin di GP San Marino Mas Ya. Ben. Kembali lagi di sini di San Marino ini Yamaha ini menunjukkan potensi. Oke. Dia speednya juga bagus. Kemarin sempat ya, berapa ya, nomor 7 ya. Kemarin tuh dia bagus sekali. Quartararo itu. Quartararo dapat Quartararo itu dapat nomor 7 dia. nomor 7 berarti masih dapat poin. Jadi dia Iya, 10 besar. 10 besar pokoknya. Dia Yamaha pokoknya dari Aragon sama kemarin ini potensinya kelihatan. Menunjukkan itu. Tapi kalau untuk Hondanya sih sama juga meningkat. Cuman dia tidak bisa masuk 10 besar seperti yang terjadi di Aragon kemarin. Gitu. Yang di Aragon kemarin sempat 10 besar Mas ya. 10 besar iya, sempat masuk itu Zarco nomor 8 besar masuk P2 lolos. Itu kan bagus itu. Berarti kalau Mas Benny lihat ada potensi lah untuk Yamaha dan Honda. Kalau Bang Aco lihat ini Bang, dua pabrikan besar ini Bang. Yang ada kemungkinan kan iklan ke kantor ya kan. Yamaha dan Honda ini. Mungkin. Honda, ya, pastinya kalau saya sih lebih menyorotin ke Yamaha. Oke. Karena lebih stepnya dia untuk menuju itu kelihatan daripada Honda. Progresnya Progresnya lebih bagusan Yamaha.
karena memang dia fokus di 2 motor aja kan tahun ini. Fokus di 2 motor. Terus Dovizioso masuk lagi tuh, Iya. jadi test ridernya. Oh, udah bisa dari test rider. Bukan menggantikan sih, nambah ya jadinya. Nambah. Calcurcio tetap ya, cuman yang sekarang lebih fokusnya ke Dovizioso. Di Yamaha ya. Ya, jadi test rider. Ya, itu dari situ juga kan ada pengalamannya Dovizioso. Memang sebelumnya Dovizioso itu di Yamaha sebelum ke Ducati. Ya. Awalnya. Jadinya memang sudah mengerti DNA-nya si Yamaha. Berarti nggak ada update mas soal entah apa modifikasi atau teknologi dari Yamaha dan Honda ini mas Ben? Sebenarnya update-nya itu di tesnya besoknya. Yang di San San Marino Marino, di hari Senin ya? Iya, Tes ya? tes resmi. Oke. Nah, jadi setelah race hari Minggunya itu, besoknya itu ada jadwal tes semua itu, baik Honda, Yamaha, Aprilia, Ducati dan sebagainya. Tapi kayaknya kemarin yang saya lihat yang paling besar katanya itu Honda. Honda itu saya sempat kemarin lihat di salah satu gambar itu modelnya tuh persis sekali dengan Ducati. Yang di bawah S-duct-nya itu, kemudian airnya sampingnya itu sangat mirip Milik sekali. Honda. Honda, punya Honda. Kemudian kalau Yamaha dia memang ada sayap depannya itu agak beda sedikit. Terus speednya juga bagus, tesnya kemarin bagus. Tapi kembali lagi kemarin di tes resmi itu secara akumulasi pagi sama siang 2 waktu itu masih kena Ducati Cup. Bagnaia, Marco Morbidelli sama John Martin. Enea Bastianini. Ini pasti Enea Bastianini. Nomor 4 Martin. masih Ducati lagi Masih ya. Ducati. Dan waktunya juga kemarin kan base lap-nya 1 menit 31 ya. Itu kemarin biasa 1 menit 30. 1 menit. 30,5 kalau nggak salah. Ya, Bang Aco ya. Untuk tes ya. Untuk tes. Cuman di sini Marquez nomor 5 kalau nggak 6. 6 Marquez. Kalau tes itu berarti peruntukannya apa mas? Tes tuh gini. Ada komponen update apa yang terbaru di sana itu dipakai. Berarti setiap pabrikan itu harus ngasih informasi lah ya ke apa aja yang diupdate seperti itu berarti. Biasanya ada yang diinfokan secara umum, dijabarkan secara media, ada juga rahasia. Nah, tapi yang kemarin itu juga menjadi tes untuk ban Michelin yang baru. Ban Michelin yang baru yang banyak dikeluhkan pembalap karena pressure tire-nya itu. Jadi kemarin Michelin juga membawa tes itu, dan Ducati kemarin Pak Peko ngomong seneng katanya ban ini. Sedangkan Marquez juga pakai itu. Ingat ya, Marquez tidak ngetes GP25 di kemarin karena dia mau menghormati Grace ini. Dia mau pakai 23, jadi dia memaksimalkan GP23-nya itu. Tapi kan belum tahu itu udah ditambah ya apa enggak GP23 plus. Soalnya aku curiga itu mas, Bang Aco, karena di 2 balapan terakhir ini kok tiba-tiba padahal kan Marquez sebelumnya mentok nomor 4 lah ya. Iya. Juara banget masuk podium. Ya jangankan sampean, saya juga heran. Nah, makanya kok di 2 balapan ini tiba-tiba back to back. Dan kalau ngomong semangat dan momentum itu kayaknya susah banget. Kalau kalau si motor nggak bisa diajak, sudah mentok. Gitu loh. Kok ini kan ada kecurigaan motornya si Marquez ini sudah diupdate karena pembalap lain dari Ducati kemungkinan udah nggak ke Ducati lagi di musim depan. Kalau Bang Aco lihat gimana? Pak? Jadinya untuk spare part GP24 khususnya Enea sama Martin Ini kan udah nggak tetap yang spare part yang untuk tahun 2024 ini tetap kan sampai akhir musim. Ya nggak diupdate lah ya. Nggak, tapi untuk yang tahun depan itu ya itu nempelnya di Peko ataupun di Marquez. Sedikit-sedikit gitu. Dan ini yang itu tadi yang disampaikan Mark Benny, ternyata ada yang diinformasikan, ada juga yang dirahasiakan. Ini kan ada kemungkinan toh, ada kemungkinan si Marquez ini udah dapat updatean karena
OP banget ini Iya. dua balapan terakhir ini. Ya memang kan nggak selalu melulu ya spare part yang mau ditempelkan di tahun 2025 ini langsung cocok itu nggak Ya, bisa ya. plus ya bisa minus juga Bisa. tergantung ya. Tergantung pembalapnya juga Iya, kan. itu nggak langsung setel lah dengan DNA yang sekarang ini dipakaikan buat upgradean 2025 kan nggak langsung cus gitu kan nggak kalau gitu. Soalnya kan rumornya yang tahun ini aja make basicnya tahun 22. Iya, betul. Tapi kalau Mas Benny lihat gimana Mas? Ini ada nggak Mas? Sama ada kecurigaan ke situ juga nggak? Gini, Apa masih tetap percaya ini momentum? Momentum. gini. Kalau skill. melihat Skill. omongan Karena dari Marquez Gigi adalah Marquez. sendiri, Tardosi sendiri, Ya. bahwasanya dia berjanji ya, Ya. akan mengupgrade motor GP23 punya Marquez. Itu soal upgrade-nya itu apa dan kapan, kita kan belum tahu. Ya. Saya kira dengan omongannya dua petinggi itu, Gigi sama Tardosi sudah ngomong seperti itu, sepertinya memang terjadi ada istilahnya GP23 plus itu tadi. Iya. Gitu. Tapi kan tidak diinfokan kepada Ya. Hayala. Karena apa? Karena ya Halayak. Hayala. Biar tidak Halayak. iya, Hayala. Halah. Halaya. Biar tidak iri pembalap yang lainnya. Oke, Seperti iya, itu. oke. Kayak VR4 Iya, gitu. iya. Karena Marquez kan bisa dikatakan ini sebagai anak emasnya Ducati. Iya, karena itu loh. Karena marketingnya ingin Ducati aku di awal singgung ngomong. itu. Iya. Itu. Jadi saya yakin omongannya Gigi sama Tardosi sudah ngomong berjanji pasti sudah diberikan, tapi secara mungkin ya secara dibalik tangan lah. Iya. Karena apa? Ya itu tadi nggak ingin Iya. 89 sama 53 dapat nomor 1 besok di Iya. Aprilia lah. Di Pastinya. KTM pasti itu. Pasti jelas. kalau yang dibilang Bang Aco soal nggak bakal dikasih update lagi, aku percaya Iya. karena ya arahnya ke situ. Nggak Iya. mungkin kalau Ducati itu membiarkan begitu saja updatean yang udah dibuatkan buat si Enea dan Iya. di Ya dia didukung, pastinya didukung ya. Si Martin maupun Enea itu didukung, tapi sampai tahun depan aja kan, sampai tahun ya, ini aja. sampai tahun ini aja. Spare part yang yang dikasih itu Iya. sampai akhir musim ini. Cuman untuk dukungan support tahun 2025 itu ya stop sudah pastinya. Stop. Pastinya stop. Iya. Makanya untuk upgradean apapun itu nantinya dari Ducati sendiri kan mereka nggak ngerti sudah yang tahun 2025. Kalau aku sih mikirnya itu tadi karena ada update, karena kalau aku ngikutin ini kan ngikutin GP itu baru-baru ini aja sih. Iya. Cuma kalau dilihat emang beda. Kalau sepak bola ini apapun memang bisa terjadi meskipun ada faktor-faktor lain. Karena bola itu bundar. Karena bola itu bundar ini, bukan karena Marquez Marquez adalah adalah Marquez. Marquez, iya. Nah, yang ini, yang GP ini, memang ya yang faktor selain skill oke lah, skill itu mendukung banget ya Bang. Iya, Setuju usaha. ya, setuju ya. Sepakat itu. Cuma kalau motornya nggak ya mentok lah, motor Iya. ini mentok, susah emang. Iya, Apalagi lihat Motor Ducati tahun seperti itu. Iya. Ducati sudah berapa Mas? Dua langkah di Dua depan. langkah lebih lebih depan. Itu tadi. Dua langkah lebih Aku maju sih itu. mikirnya gitu, dan ya Mark Benny sebenarnya juga mengamini ya, cuma nggak mau secara gamblang lah menjelaskan itu. Soalnya memang dari pusat belum ada informasi pasti kalau itu Ada ada update. Tapi saya punya keyakinan dengan adanya itu tadi Gigi sama Tardosi itu orang penting, mesti yang di paddock yang paling histeris mesti Tardosi. Kalau ada apa-apa dia paling ekstrim dalam ekspresinya. Jadi ini secara sembunyi-sembunyi lah, yaitu tadi untuk menghalangi agar ini. Kayaknya Ducati sekarang sudah mulai klop antara Pecco sama Marquez. Ini Kayaknya mungkin bisa terjadi, tidak apa-apa wes, yang penting dua orang ini antaranya jadi jodohnya. Kayaknya itu yang terjadi. ini Saya punya pendapat oke, gitu loh. ya, benar. Yang mau aku singgung lagi itu, Mas. Kalau lihat kemarin gestur si Pecco, nah ketika Marquez dicemooh, ya ini ingin membangun hubungan baik lah Iya. sama Marquez. Kalau Bang Aco lihat gimana Bang? Benar. Karena musim depan dia kan pasti jadi Satu tim. satu tim ya, Nah, pastinya kan gitu membangun. Karena kemarin juga sempat umurnya yang minta rahasia tikungan ke Ya. kiri dan ke kanan kan juga sempat dipublis juga kan. Iya. sama siapa itu? Marquez itu jadi intinya gini, kamu mau pengen tahu rahasianya saya
untuk bisa Oh, yang hebat sampai di tikungan. 5 derajat lebih rebah nggak jatuh itu? Pokoknya belok ke kiri ya. Iya. Oh, Oke. oke. Tapi kamu kasih tahu juga rahasianya kamu ke saya kan gitu. Jadi tukar-tukaran informasi mereka. Itu ngajakin. Ada ya? Ada. Iya. Oke. Marquez itu kan jago di tikungan ke kiri tuh. Nah, sedangkan Si Peko kan ke kanan. Oh. Itu. Kamu saya kasih ajar cara tikung ke kiri gimana lebih baik. Tapi dengan kamu derajatnya. ngasih ajar aku. Kamu kasih ajar saya yang tikungan ke kanan. Jadi tukar-tukaran gitu. Itu di press conference. Itu ya langsung. Dan di press conference sekarang kayaknya cair itu Peko sama Iya. Marquez ya kemarin itu. Ya, ini Jual sebenarnya beli jadi, ilmu lah kayak gitu. jadi sinyal buruk sih bagi pecinta GP. Kan Nah. dramanya nggak ada mas kalau kayak gitu mas. Ya kalau saya melihatnya gini, Tahun depan maksudnya ya? iya, Depan. iya benar kita bicara mungkin sedikit karena apa? Marquez sudah ngomong, saya oke mau ngasih tahu ke kiri, tapi aku kasih juga ke kanan kalau you Peko katanya gitu. Iya. Kalau sekarang ke kirinya sudah Gigi sudah tahu, ke kanannya Marquez sudah tahu, kan bisa di-compare dua pembalap ini luar biasa. Iya. Bisa Ducati tambah sempurna. Ya Ducati tapi ini kan Iya. kita sebagai fans GP kan Iya, maunya ada ya, drama. Iya, Iya. jadi ya, aco masuk, gitu gitu lah. Nah, ini kalau apa si ya kan tetap juara itu cuma ada satu toh Satu. Iya. Bang Aco. Ini kan kalau Peko di masih umur 27 sekarang ya. Ya, 28. 28. Nah, 28. Ini kalau bakal kesalip lagi sama Marquez tahun depan Marquez yang Juara. yang di nomor satu kan oleh Ducati. Ini kan eman gitu loh buat si Peko. Iya. Nah, tapi kalau ada gestur-gestur seperti ini kan indikasinya berarti ini bakal ada satu yang mataharinya nggak bisa kalau kata Mark Benny ada dua matahari kayaknya nggak bisa kalau kayak gitu. Iya. Iya. Gimana? Oke, jadi memang Ducati hanya baru nyadarin kemarin ya, tapi saya kira mungkin setelah kejadian Alex Marquez sama Peko kemarin yang senggolan itu, Iya. kemungkinan ada pertemuan omongan ke Marquez, ke Peko, kamu harus gini. Kan sekarang lebih cair, jujur lebih cair kan Peko dengan Iya, Marquez itu. aku kalau nonton Lebih cair. gestur kan Iya. bisa dilihat lah kalau gestur itu. Dan Marquez juga menghargai juga begitu dia menang di San Marino, gesturnya juga biasa saja karena dia tahu mungkin ini ya fansnya yang kemarin-kemarin Iya, karena yang masa lalu ya gitu. Padahal kita nggak usah melihat yang belakang sekarang kita lihat yang depan itu. Dan memang untuk nextnya di 2025 karena ya itu tadi dua matahari antara Marquez sama Peko ini, saya harap sih persaingan ya jelas persaingan sehat. Iya. Tapi namanya di pedok, teman yang kamu kalahkan adalah Temannya sendiri. teman sendiri seperti itu. Mau jadi juara harus mengalahkan Timnya Iya. sendiri. sendiri. Dan kayaknya Gigi sudah tertarik sejak Marquez itu uji coba pertama kali di Valencia motor GP. Kelihatan lah wong apa motor di pabrikan satelit lah ya. Iya. Di Grace ini. Itu aja dapat di janji kalau bakal diupdate. Iya. Seperti itu kan menunjukkan kalau Iya. Gigi itu Iya. Gigi orang sayang banget ke betul. Marquez. Kode kerasnya ada, Ya, dipeluk gitu dan sebagainya. itu dia. Malah kemarin yang menang di ini malah ditarik Marquez itu. Ada videonya, Iya, saya tunjukin kemana tuh. Mas lihat mas ya. Ditarik itu Marquez itu. Gigi yang narik. karena ya biar bagaimanapun di podcast keberapa teman-teman yang kita sebut Marquez itu Sales. Sales. Yang Sales kedua ya? Kedua. Kedua atau ketiga ya? Kedua. Kedua. Itu tadi karena si Marquez itu sales promotionnya Ducati. Ducati. Betul. Betul itu. Makanya ya jadi sebenarnya aku agak eman sih kalau Marquez itu tahun depan malah ke pabrikan. Nggak ada dramanya. Padahal yang kita nantikan kan drama. Kalau balapan ya sing ngono-ngono ae. Kayak dramane kan seru. Sebenarnya gini, karena saya ngikutin Marquez kurang lebihnya ya. Ya. Marquez itu sebenarnya kemarin sudah bisa dikatakan tanda kutip berputus asa sudah di Honda. Ya saya sebut ya memang Honda ya. Oke. Setelah kecelakaan dia sampai 4 kali, dia tuh sebenarnya kepingin istilahnya keluar dari zona nyaman. Nah, dia tuh ini apa? Hanya iseng-iseng, yes, sudah saya ke Grace ini aja sudah gitu. Tim satelit
Dan tahu Grace ini tuh motornya bukan motor baru, Ya. motor yang 1 tahun. Tahu ya. di belakang ya. Iya. Dan dia di sana tidak digaji ternyata. Apa? Tidak digaji. Grace ini hanya mengandalkan sponsor pribadi dia. Sampai sekarang? Iya. Wow. Itu. Infonya informasi buat teman-teman tidak ya. digaji Itu dia. beritanya ini. Itu yang terbaru Oke, itu. oke, Jadi oke. Marquez juga tidak pernah meminta ke Gigi, saya minta tolong gini, diupdate gini, tidak pernah. Dia Terus janji itu mas, janji itu muncul karena apa mas? apanya? Janji Mau dikasih motor Update. Gini, dari timnya kan Mas Chris sering beberapa kali bermasalah, setat yang di tengah race tiba-tiba remnya bermasalah. Itu Ducati itu memang teknis mesinnya luar biasa, care, peduli sekali. Tidak hanya di pabrikan, di satelitnya dia kenapa gini-gini. Itu berlaku buat Martin juga apa enggak? Semuanya rata. berarti ini bukan karena Marquez lah ya. Iya, tapi kan secara nggak langsung belum balapan aja Marquez kemarin dapat, saya kan pernah ngomong dapat Audi 6, adiknya dapat Audi 5, Oke. gratis. Ya ya. Sedangkan Audi itu adalah induknya dari Ducati. Saya Ducati. Makanya saya bilang ya bener ya, kita punya asumsi Marquez itu salesnya Ducati. Ya, memang bener. Karena apa? Brandingnya dia. dapat. Karena itu tadi ya, ya menguatkan juga berarti. Iya, Karena itu. kalau semisal Si Marquez ini bener nggak gaji digaji. oleh Grace ini ya Menguatkan lah Iya. asumsi kita kalau Mark Marquez itu cuma cuma dijadikan pendongkrak lah ya, Iya. buat promosi Ducati lah. Batu Ini- loncatan. Ya, ini juga sempat terjadi. Kalau kemarin isunya di sepak bola, ini entah isu atau apa ya lah, beritanya yang berkembang itu Pratama Arhan itu kan dijadikan cuma pendongkrak aja popularitas tim-tim yang Iya. dibela dia di Tokyo Verde Verdi dan beberapa tim yang ditempati dia di luar Indonesia, ternyata cuma memanfaatkan Populer. popularitasnya juga. Ini kemungkinan juga Seperti itu. berarti ya. Iya, bisa karena seperti itu. digaji itu tadi. Iya. Oke. Dan yang paling saya berkesan di Gracie ini dilihat Marquez itu kalau setiap menang mesti ada perayaan kecil ya. Iya. Tumpengan. Perayaan kecil, entah itu apa tempat bagi minuman itu dikasih nomor pas waktu kemarin dapat juara 4 gitu. Iya. Di timnya itu kekeluarganya luar biasa. Nah, ini nanti kalau di 2025 di Ducati seandainya Marquez menang, Pico kan menang tidak ya datar-datar saja lah, biasa ya. Kalau Marquez memang ya itu tadi nilainya itu Tim krunya berubah pas itu. Wah, tidak ada yang dibawa. Nggak Maksud saya itu Frankie Churchill itu ditarik, Nggak ada. nggak ada sama Tim sekali. krunya itu nggak ada. Mulai Besok dari ini Honda. nggak ada. Berarti pakai tim kru bekasnya Enea. Enea. Enea, Paling tidak itu. siapa namanya? Ramon siapa gitu? Sama daftar mari Mas. Hah? Daftar. Saya sih kepinginnya gitu, tapi Analisis. Penulis. Analis apa yang madok? Analis nganu. Ban. Gak usah. Itu. jadi ke besok Oh, iklan itu. Marquez ke Ducati pabrikan ini beda dengan yang Honda ke Gracie ini, cuma 1 orang yang dibawa. Ini sama sekali tidak ada. Kalau saya sih kepinginnya karena lihat Churchill itu kayaknya seperti sudah menyatu ya. Karena Marquez minta gini, saya minta front end-nya coba desain mau ini. Makanya kalau lihat balapan, lihat ekspresi Frankie. Oke. Luar biasa. Ini mungkin kita terlalu banyak membahas Marquez ya. Aku agak sebel juga ya. Nah, ini kita kan terlalu banyak bahas Marquez. Marquez. Kita dimarahi Pak Bos nanti. Terlalu banyak bahas Marquez. Pembalap lain lah. Bang Aco, gimana Bang Aco? Jagoan sampean. Aku stay kemarin losor padahal sekarang kan ada di peringkat berapa? 6. 6 klasemen. Ya. 6 klasemen. Gimana? Ya, Bang Aco. Aco Sta itu memang yang tertinggi di KTM. Ya. Binder sekarang. Oh, Binder ya? Binder, iya. Oh, di Binder sana di atas Iya, ya berarti? Binder di atas. Binder Binder lima nomor berarti. 5. Nomor 5 berarti. Oh. Selisih berapa poin gue? 1. Selisih cuman ini berapa? 9 poin. Oh, 92. Ya, Aco. Aco itu statusnya rookie tuh. Rookie. Ya, rookie, Karena rookie berarti. satu-satunya tahun 2024 tuh Aco Sta. Aco Sta. Yaitu pembalap yang ditunggu-tunggu. Soalnya sudah 1 dekade Marquez
ngerajai MotoGP, muncullah Aco. Itu memang satu dekade itu biasanya memang ada muncul talent-talent yang ajaib-ajaib itu. Mulai dari Rossi, Muncul Marquez. satu dekade muncul Marquez, satu dekade. Ya itu mulai sebelum Rossi ada kok. Dari McLuhan, Ada Tuhan memang. dari pokoknya Agustri. Apa sih yang bikin Bang Aco berarti kan nyebut ini salah satu yang masuk satu dekade tadi ya. Berarti kan Misalnya regenerasi lah. ini kan berarti ada keistimewaan tertentu lah. Iya. Ini kalau si Marquez saja dijuluki The Baby Alien. Nah, ini kalau Acosta ini apa Bang yang keistimewaan dia lah? Ya benar-benar dia punya bakat itu memang dari dirinya sendiri tuh, mulai dari Red Bull ya. Iya, memang didikannya RM. KTM. Oh, emang didikannya Didikan KTM ya? sekolah di KTM. Spanyol tuh. ini ya? dia? Spanyol. Memang mulai dari situ dia udah kelihatan lah. Masuk Moto3 langsung juara dunia. Masuk Moto2 absen 1 musim, tahun depannya langsung juara dunia lagi. Ini langsung masuk lagi MotoGP. Usianya berapa sekarang? 20 20. 20 ya? masih 20. Dan ini di rookie ya musim pertama berarti ya? Iya. Musim pertama di posisi 6. Iya, itu sudah bisa ngasapi senior-senior ya. Khususnya yang di KTM. Iya. Sambil bawa sate. Nggak sapi, oke. Iya, sudah Sate ngasapi. Darmo ya. Makanya kan musim depan itu Jack Menowo Miller sih, yang datang. Menowo besok Sesuk ono masuk ya Sate Sate Darmo. Darmo. Jadi nggak cuma kopi. Iya. Ada Rasido podcast. Mangan. Mam. Ya itu, makanya kan yang musim depan yang tersingkir kan Jack Miller akhirnya. Digantikan si Acosta itu. Oh, Jack Miller Mm-mm. out ya. Out. Oke. Pindah kemana, Bang? Nah itu masih belum tahu rumornya. Ini soal Agusta. Ini kalau update soal pabrikan lain, Bang Aco, Macben. Aprilia ini gimana ini Aprilia ini kok kayak trennya ya, juga turun. Iya. Memang Aprilia ini sejak Austria ya, yang Ya. dipandang sendiri itu kan saya ngomong harapan saya bisa ini ternyata kurang maksimal. Jadi memang kayaknya di tubuh Aprilia ini karena ada Stefani Stellesi yang kemarin Ya. yang mau pindah Yang ke mau Honda pindah. tahun 2025 ini kayaknya itu berpengaruh. Kemudian memang yang terjadi kalau beberapa yang saya lihat, saya amati ini Aprilia ini kan terkenal aerodinamikanya pengembangannya luar biasa. luar biasa, oke. Dengan adanya aerodinamika, penambahan banyak sayap, otomatis motor itu sebenarnya tambah berat. Beratnya apa? Beratnya dia semakin lengket ke aspal. Ya. Tapi tidak diimbangi dia sedang di trek lurus. Dia akan berat. Karena apa? Ketahan itu tadi, ada downforce-nya besar. Seperti itu. Jadi saya melihatnya di dalam susunan teknisnya itu ada yang kemarin keluar itu, Stefani itu, kayaknya itu ikut berpengaruh. Dan sebenarnya Acosta itu kemarin balapan di Misano sama Aragon, dia tuh minta spek tahun awal. Balik yang awal. Karena dia nggak cocok dengan yang upgrade yang dicoba Paul Espargaro. Seperti itu. Itu kalau saya seperti itu. Kemudian kalau dari KTM itu ya, sorry ya. KTM. Kalau Aprilianya Alex Espargaro malah sering gelundung. Iya kan? Sering gelundung kemarin. Karena apa? Ya mungkin satu Alex Espargaro juga nggak terlalu maksimal, dia sudah pensiun Pak RT, tapi tugasnya besok di Honda sebagai test rider itu test rider luar biasa itu, malah 3 Honda kalau nggak salah itu, Steven Bertel, Alex Espargaro, terus ini siapa ya kemarin tuh katanya mau dikontak lagi itu yang terjadi. Kalau Repsol Bang Aco ada update nggak? Repsol sementara ya masih belum tentu arahnya itu. Kemarin itu kan sempat uji coba terus ya dia. Ya. Karena kalau sekarang kayak pabrikan Jepang, Yamaha atau Honda itu memang dia boleh mengganti luar dalam. Untuk setiap tes itu beda dengan KTM, Aprilia, apalagi Ducati itu nggak boleh berubah. Kalau pabrikan Jepang ini khususnya Yamaha itu bisa boleh. dong. Sepeda motor unggulan dirakit langsung di sirkuit ibaratnya itu boleh. Boleh ya? Iya, jadi setiap ada tes, setiap ada race, dia selalu update. Cuman masih belum ada
belum ada nilai. Ini kan infonya bakal nganu Mas ya. Mas. Iya, jadi gini, info yang terbaru ini Repsol itu kan sudah lekat dengan Honda. Iya, Repsol Honda Repsol Honda. kalau Repsol dulu Honda. Repsol Honda. Ini jadi Repsol, satu kesatuan. Ducati, belum ya? Repsol Ducati belum ya? Belum. Jadi Repsol Honda ini kolaborasi yang paling lama, hampir 30 tahun. 30 tahun, 30 teman-teman. tahun, Umurmu itu- berapa, Dil? 18 sama umurnya Dila aja. Tuaan apa? Repsol. Kolepan Kolep Repsol sama Honda Mas ya. Tepatnya tahun 95 itu kerjasamanya Repsol itu. 95. Putusnya tahun ini ya. Putus ya. Jadi 98 lahiran. Jadi Repsol ini di akhir tahun ini mengakhiri kerjasama dengan Honda. Oke. Karena dulu tulisan Repsol itu waktu ada kembali lagi Marquez itu karena minyak oli Spanyol ya. Jadi besar. Sekarang kan ada di bawahnya ini Honda, terus di bawahnya Repsol. Oke. Nah, saya nggak tahu, tapi kemungkinan sekarang motor yang banyak disorot adalah motor Motor Ducati. Ducati. Nah, sedangkan Repsol mungkin nggak terlalu kelihatan, mungkin kalau dulu kan sering kelihatan, mesti apa kelihatan. Ya. Nah, itu. Jadi ini sudah dipastikan di akhir tahun ini Repsol akan keluar dari Honda, tidak bekerja sama dengan Honda. Namun di sini Repsol sendiri itu termasuk kolaborasi yang paling sukses dengan Honda, karena dia bisa menghasilkan 11 gelar juara kelas Premier, kemudian 15 juara pembalap Premier, 183 kemenangan di kelas Premier, dan 455 podium di kelas Premier. Oke. Jadi rekor ini kayaknya nggak bisa terpecahkan kayaknya, seperti itu. Ini kalau lihat dengan kalau semisal terjadi ya si Repsol ini keluar gimana Mas Ben? Kira-kira Ya ini, saya ini makanya saya tadi keceplosan. Ducati. Repsol Ducati Lenovo. ini keceplosan emang karena kode atau Kode keras juga kayaknya. sebenarnya sampean tahu cuma nggak mau terang-terangan. Nggak tahu terang. Sebenarnya Repsol kayaknya mau ke ngikutin Agusta kayaknya. Oh, Agusta kan tahun depan tetap di KTM, KTM kan? iya. Heeh. Pabrikan itu. Berikan. Pabrikan tapi ya karena dia Jack Miller yang keluar ya. geser. Oke. Makanya ini yang terjadi, saya tadi keceplosan tadi, ini Repsol. kayaknya lagi nego ini. Meskipun saya belum A1. Ini kalau bisa terjadi, kembali lagi salesnya jalan. Iya. Gitu. Siapa yang Repsol, besar ya? Repsol Betul. berarti kan Repsol Ducati ya. Betul. Jadi memang kepindahan Marquez dari Honda ke Ducati itu kayaknya Repsol juga secara nggak langsung Dapat Betul. merasa Iya, ikut dapat dan merasa dampak loh lah. kok berdampak sekali. Nah, Ini oke. Berarti kalau itu tadi lah update-update kita soal pabrikan-pabrikan yang ada di dunia lah ya. Ini kalau balik lagi lah untuk seri GP kedepannya ini karena sudah ada kode dari teman-teman kalau sudah 46 menit di arek-arek ya pengen yang balik kayak ini. Ini kira-kira ini kan masih 22 September kalau nggak Iya. salah 22 Mas. Dan? Iya. Iya. Nih, Betul. seri GP selanjutnya di sirkuit yang sama. 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 Di San Marino juga. San Marino Emilia Romagna. Pemenang. Emilia Romagna. akhirnya melihat Yang rekornya Marquez menang terakhir itu. Iya. Sama, sirkuitnya sama, cuman Cuma beda. nama aja. heeh. Ini kira-kira ya sebenarnya kalau bilang gambaran kayaknya ya terlalu dini ya karena masih jauh ya. Tapi Masih karena jauh. ini sirkuitnya sama mungkin gimana pandangannya Mas Benny dulu deh. Kalau saya melihatnya gini, sirkuit Imola San Marino ini kan sebenarnya sirkuitnya nggak terlalu sempit. Sempit. Jadi kesempatan nyalipnya itu makanya Tipis. ini tipis. Kalau nggak bener-bener ada sesuatu ya kayak hujan Karena kemarin, hujan. berarti dia yang paling kendel. Kalau kemarin katanya Bang Aco, siapa di Ducati pakai yang ngeremnya paling lambat itu Ya, yang menang. Sekarang kalau di sini siapa kalau hujan, siapa yang paling itu yang Iya. jadi sirkuitnya sangat sempit, hanya 14 meter. Kalau kemarin-kemarin kan 16, Ya. malah ada yang 20. 20. Jadi ini harus biar dapat podium harus di front row.
syaratnya. Harus di Berarti front row. kuncinya di Kualifikasi. kualifikasi ya. Kualifikasi, mulai hari Jumat. Cuman kita kan nggak tahu. Tapi kalau melihat komposisi yang terjadi kemarin, kan Ducati masih di depan. Kembali lagi Ducati. Iya. Ya, Bang. Iya. Ya. Gitu. Iya. Marquez kemarin sebenarnya, kalau saya ini bukan bicara, Marquez kan kualifikasi kemarin jatuh dia. Ya, Mau pakai motor berikutnya nggak nutut sebenarnya. Berarti kan sebenarnya prediksi Samian itu sudah patah ya Mas pada Patah. waktu kualifikasi ya. Iya. Cuma karena ada insiden hujan itu Iya, tadi ya. berkah itu. Berkah, iya. Kalau Bang Aco gambarannya Bang buat GP apa selanjutnya di 20 Desember Kalau kondisi normal ya sama kayak seperti kemarin. tetap Peko ya. Peko. Peko. Kalau kondisi normal tuh supernya. Kalau ada hal-hal Ya. tertentu. Ya itu tadi kan kalau memang si Marquez ini kalau memang ada peluang ya jadi, siapapun kalau punya peluang ya jadi. Makanya tergantung dari lepas start pertama siapa yang di depan sudah kelihatan, itu pasti sudah. Soalnya sempit sekali. Banget ya. Tuh. Kan kelihatan nyalipnya kalau sangat sulit sekali. Oke, ini kan kalau biasanya kita itu setiap akhir membahas prediksi lah 1 2 3. Ini kayaknya nggak dulu ya. Mungkin di Ya nggak apa-apa. Tahun depan minggu depan Tapi nggak apa-apa, minggu iseng-iseng depan aja. boleh. Oh ini iseng-iseng aja. Ya, iseng-iseng aja. yang aja. Kalau Bang Aco? Peko. Bego. Peko. Ini Bang Mark Ben ini yang kemarin bener loh ya. Iya. Nah, Marquez. Marquez, Peko. Peko Martin. Oh, kemarin Martin ya. Martin tak yang luput berarti ya. Bang Aco yang kemarin Peko. Peko, Marquez, Bukan, Marquez sama 3. Marquez sama 3. Iya, Peko Martin. Mark Ben dan Niling ya. Peko Martin. Marquez. Marquez itu yang kemarin. Yang kemarin. Nah. Sekarang ini ya. Sekarang Peko, Peko, Martin lagi Martin, sama Enea. ini ya. Marquez kembali. Ya. Wah, iki kayak Marcos iki kayak entuk meneh iki podium iki lah menurutku. Secara normal ya, kondisi normal ini ya. Karena aku nganggepe iku entuk update ya. Ya, Ya. sama. Saya punya feeling seperti itu. Jadi, Mau ra gelem ngomong tapi. oke, kalau Bang Aco itu saya punya asumsi Marquez. nomor 1 karena ini tuan rumah sekali lagi ya, Peko. Oh my god. Oh iya, iya. Tapi juara 2-nya Marquez saya anggap itu juara 1. Oh, kenapa? Gitu. Yang Karena penting juara tuan rumahnya Peko. Marquez, terus Martin. Bastini. Pasti nih. Karena Pak Martin ini kalau melihat seri besok ini dia kan kayak orang bingung, gugup. Otomatis dia adrenalinnya lebih tinggi, akhirnya dia Nggak fokus. itu maksud saya. Gerusak-gerusuh. Benar musuh. Kayak kemarin itu ya, hujan panik tuh. Makanya saya bilang ini Bastini besok masuk karena dia ngomong waktu ngetes sama Michelin itu yang sekarang bagus. Gitu. Jadi kayaknya itu Peko, Marquez sama Bastini kalau saya. Berarti kan Jumat besok ini Rabu besok jadwal podcast kita Rabu besok itu tanggal 18. Oh itu ya kita bahas lagi lah. Ya. Mungkin kan ada update-update ya, ada Iya. update-update. Mungkin ada perubahan lah di susunan ini tadi. Oke, sekian dari kami. Ini yang mana kameranya? Oke. Karena waktu sudah menunjukkan jam berapa? 4:30 ini teman-teman juga Lemes. udah mau pulang. Ini sekian dari kami. Ini tim podcast Satu Track ya. Satu Track. Satu Track. Nah, ini kita baru saja membahas soal MotoGP khususnya seri San Marino. Dan ada sedikit preview lah karena masih jauh ya Mas Ben ya. Iya. Nah, mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Tes. Oke, salam Satu Track.